misalnya kita membuka pengaduan itu bisa lewat email, lewat telepon, lewat SMS, datang langsung, kita open seluruh media. Nah, kemudian dari laporan yang masuk itu ada namanya tim verifikasi dari tim pengaduan. Diverifikasi apakah material yang dilaporkan ini masuk dalam ranah wewenangnya KPK. Karena KPK itu berdasarkan undang-undang ya terkait kasus korupsi aja yang bisa ditangani. Banyak pengaduan, Pak, istri saya selingkuh, Pak, ada masuk ke KPK, ada masuk, tapi kan itu bukan wewenang kita, bukan. Masalah kekerasan itu masuknya di kepolisian, nggak bisa mungkin kita tanggung. Tapi orang kan ngadu aja kan, mereka ngadu aja, ya kita terima. Nah, kemudian Pak, terkait pencegahan itu seperti apa prosesnya? Tadi saya bilang kalau di pencegahan itu kita punya program, namanya program pencegahan. Kalau di pemerintah daerah kita punya 8 program tadi, mulai dari perencanaan penganggaran, PTSP, perencanaan pengadaan barang dan jasa, kita punya program. Dan itu programnya setiap tahun ke tahun itu kita berbaharui. Ini untuk apa? Untuk mencegah. Korupsi yang paling banyak itu kan penyuapan sama pengadaan barang dan jasa. Nah, kita tutup celahnya di sana. Jadi program pencegahannya itu pengadaan barang dan jasanya kita tutup. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, Pak, kalau misalnya ada bupati ini, misalnya nih terkait case pengadaan barang dan jasa, udah tahu itu Pak dia main di sana, kok nggak KPK bilangin ke bupatinya? Pak Bupati, jangan main itu dong. Ini ada dua isu kalau menurut saya. Kalau sebenarnya secara pencegahan itu dilakukan, tadi saya sampaikan juga dilakukan, tapi nggak langsung ke kasus. Karena ini ada banyak pertimbangan, Pak, kenapa nggak langsung ke kasus. Kalau misalnya kayak gitu, nggak ada penindakan, Pak. Bener, nggak ada penindakan. Sementara penindakan ini prinsipnya kan gini, kenapa ada penindakan? Itu efek jerak. Salah satunya efek jerak. Tapi kan pengertian daripada masyarakat, semakin tidak ada penangkapan berarti tidak ada korupsi. Enggak seperti itu, Pak. Kita gini, semakin nggak, saya yakin misalnya gini, dari Januari sampai Juni ini ada nggak berita penangkapan kepala daerah di Sulut? Tidak ada. Apakah di Sulawesi Utara ini dari Januari sampai Februari nggak ada korupsi? Ada yang bisa jamin itu? Nggak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin itu. Jadi nggak apple to apple. Kalau nggak ada korupsi itu pencegahannya berhasil nggak? Makanya strateginya KPK itu, kalau pendidikan ada 3 nih. Pendidikan kan clear nih. Pendidikan itu ngomongin, tadi saya bilang mulai dari pendidikan SD, SMP, SM sampai universitas. Ini ngomongin ya supaya karakternya anti korupsi. Yang kedua pencegahan. Kan pencegahan tadi sistem. Di kabupaten, misalnya tadi infonya Pak, di sana tuh kabupaten, mohon maaf misalnya Citarum nih, pengadaan barang dan jasanya bupatinya main. Kita datang ke sana, pencegahan apa yang dilakukan, benerin sistemnya. Sistem pengadaan barang dan jasa kita cek di sana. Kalau nerima vendor seperti apa? Kita cek. Siapa yang pokjahnya siapa? Kita cek. Ini pokjahnya orang bupati bukan. Kalau misalnya pokjahnya orang bupati, kita minta suruh ganti. Rekomendasinya bukan itu ini, rekomendasinya sistemnya yang kita benerin. Karena kalau misalnya kita parsial begitu ada bupatinya, Pak itu capek Pak kita Pak, capek kerjanya nggak kelar-kelar, kan mending sistemnya kita benerin, pokjahnya kita cek. Tapi ya kalau dia nggak rubah sistemnya, itulah yang itu jadi supervisinya pencegahan. Tadi sempat biasanya kan sebelum tim penindakan dulu ada tim pencegahan dulu. seperti pencegahannya itu. Apakah kedatangan tim pencegahan di Sulut, khususnya di Perdes Sulut, apakah ada ke arah sana? Apakah ada indikasi? Ada indikasi ke sana. Ini mendorong-dorong ini. Mau bikin berita yang mendorong-dorong. Dari sisi ini permintaan pemerintah. Oh enggak, ini program program. KPK, program pencegahan. Program KPK. Agak ke situ juga ya. Jadi gini, sekarang itu pimpinan yang baru, tadi yang saya bilang, kita konsen di 3, pencegahan,
penindakan sama pendidikan. 3 inilah yang kita anggap sekarang program ini kita jalan, mudah-mudahan korupsi turun. Seperti itu. Kemudian pencegahan sekarang yang saya ini pencegahan. Ya, Kenapa hadir di DPRD? untuk pencegahan. Ini ngomongin pencegahan. Yes. Kita tadi menerangkan ke Pak Ketua, Pak, kita lagi jalan nih di 16 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kita punya program 8, mulai perencanaan, APBD dan bla bla bla. Kalau kenapa saya ke DPRD, tadi yang saya terangkan, Bapak Ibu kan udah dengarkan semua kan, program kita ini. Harapannya apa? Harapannya saya ke teman-teman DPRD, kalau besok itu di perencanaan ada tulisan misalnya penguatan membuat sistem di pengadaan barang dan jasa, anggarannya jangan coret. Harapan saya gitu. Jadi misalnya nih, jangan sampai yang anggaran untuk pencegahan itu kecoret-kecoret semua. Habis itu yang di-approve-in bikin jalan, jembatan. Karena itu komisi nih, dapat komisi nih. Saya concernnya kenapa ke DPRD itu. Ya, saya pingin please dicek lagi perencanaannya seperti apa. Kan ini punya dapil. Wilayah saya itu perlu apa? Sekolahnya udah ambruk bukan? Jembatannya kurang enggak? Jangan proyek saya di sana. Jangan. Makanya saya pingin di sini itu satu kesamaan persepsi. Biar di Pemdanya juga jalan, DPRD-nya support, biar program pencegahannya ini juga jalan. Kalau program pencegahannya jalan, saya yakin nanti bupati juga nggak terlalu banyak bisa bergerak. Artinya inland ya udah bangun daerah aja. Baik. Ke situ. Ya, terima kasih. Ya, Cukup lah. Sejak tadi Pak yang saya dengar sudah sekitar 6 kali Bapak menyatakan terkait Citarum. Selalu dengan pengendalian Citarum. Apakah memang ada sesuatu Enggak, di Citarum? aku seneng aja mengatakan. Pak, tadi sempat diangkat ada 8 anggota DPR yang belum melaporkan LHKN. Ya, ya, 8. Sanksinya ada? Jadi sebenarnya kalau sayangnya LHKPN itu belum ada sanksi. Sebenarnya sanksinya administratif diserahkan kepada instansi masing-masing. Makanya nanti kami akan, tadi saya udah janji kepada Pak Ketua akan ngasih listnya siapa itu yang belum lapor, minta Pak Ketua untuk menyampaikan kepada anggotanya untuk segera lapor. Kalau di Karena publish itu sekarang bentuk nggak bisa, Pak? komplainnya. Hah? Yang sekarang dipublish nama-nama 8 itu bisa? Belum, saya kemarin nggak bawa detailnya, jadi saya cuma bawa Jakarta. aja. Boleh tahu nama lengkap? Saya Andi Purwana. Oh, Jadi dari Tadi Direktorat baca di sini. Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4. Wilayah 4 itu Wilayah 4 Wilayah itu Sulawesi, seluruh Kalimantan Sulawesi Selatan. sama Kalimantan Kaltara sama Kaltim. Kalsel. Pak, tadi ada Cukup. sempat terima souvenir katanya langsung